Halo semuanya, selamat datang kembali di Zalfa Channel, tempat di mana kita membahas film-film terbaik, tergelap, dan paling mengguncang emosi dari seluruh dunia. Terima kasih karena kalian sudah kembali mampir dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan kali ini, kita akan membahas sebuah film perang yang bukan hanya brutal, tetapi juga menyayat hati dan meninggalkan trauma mendalam bagi siapapun yang menontonnya. Sebuah film yang memperlihatkan bagaimana manusia bisa berubah menjadi monster ketika perang mengambil alih akal sehat. Film itu adalah City of Life and Death, atau yang juga dikenal dengan judul Nanjing Nanjing. Film ini diangkat dari tragedi nyata mengerikan yang terjadi di kota Nanjing pada tahun 1937 saat tentara Jepang melakukan invasi besar-besaran dalam perang antara Cina dan Jepang. Dan percayalah, setelah kalian mendengar seluruh kisahnya, kalian mungkin akan kesulitan melupakan film ini. Jadi siapkan diri kalian, karena pembahasan kali ini akan sangat kelam, emosional, dan penuh penderitaan manusia. Film dibuka dengan suasana kota Nanjing yang sudah berada di ambang kehancuran. Sirina perang meraung di mana-mana, asap hitam membumbung tinggi dari bangunan yang terbakar. Jalanan dipenuhi warga sipil yang panik sambil berlari menyelamatkan diri. Anak-anak menangis, para ibu memeluk keluarganya dengan wajah penuh ketakutan. Di tengah kekacauan itu, tentara Cina berusaha mati-matian mempertahankan kota dari serangan tentara Jepang yang datang seperti gelombang kematian. Mereka tahu peluang menang hampir tidak ada, tetapi mereka tetap bertahan demi melindungi rakyat mereka. Salah satu tokoh utama yang diperlihatkan adalah Lu Jianxiong, seorang tentara Cina yang memimpin pasukan kecil di tengah kota yang sudah hampir jatuh. Ia dan anak buahnya bertempur dari gedung ke gedung, dari lorong ke lorong, sambil terus dihantam peluru dan ledakan mortir. Film ini tidak langsung memberi waktu bagi penonton untuk merasa nyaman. Dari awal saja, suasananya sudah begitu mencekam. Kamera hitam putih membuat semuanya terasa seperti rekaman dokumenter nyata. Tubuh bergelimpangan di jalanan, tentara terluka menjerit kesakitan. Darah mengalir di mana-mana. Ketika pertahanan Cina akhirnya runtuh, tentara Jepang memasuki kota seperti badai penghancur. Dan disinilah mimpi buruk sebenarnya dimulai. Para tentara Jepang mulai menangkap tentara Cina yang menyerah. Namun bukannya diperlakukan sebagai tawanan perang, mereka malah dibantai secara massal. Ada satu adegan yang sangat mengerikan ketika ratusan tentara Cina digiring ke lapangan terbuka. Mereka dipaksa berlutut sambil tangan terikat. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, tetapi sebagian tetap mencoba tegar. Lalu tanpa belas kasihan, senapan mesin mulai ditembakkan. Peluru menghancurkan tubuh demi tubuh. Orang-orang berjatuhan seperti boneka rusak. Jeritan memenuhi udara. Dan yang lebih mengerikan lagi, beberapa tentara Jepang terlihat tertawa sambil menyaksikan pembantaian itu, seolah nyawa manusia tidak berarti apapun. Film ini benar-benar tidak menahan diri dalam menunjukkan kekejaman perang. Tidak ada musik heroik, tidak ada adegan perang yang dibuat keren. Semua terasa dingin, kosong, dan sangat manusiawi. Di sisi lain kota, ribuan warga sipil mencoba berlindung di sebuah zona aman internasional yang dijaga oleh warga asing. Tempat itu menjadi satu-satunya harapan bagi perempuan dan anak-anak untuk bertahan hidup. Namun bahkan tempat perlindungan itu tidak benar-benar aman. Tentara Jepang terus masuk mencari perempuan muda untuk dijadikan budak seksual. Salah satu karakter perempuan yang paling menyedihkan adalah seorang guru muda bernama Jiao Suyun. Ia mencoba tetap kuat demi melindungi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi setiap hari, rasa takut semakin menghancurkan mental mereka. Ada adegan yang sangat memilukan ketika para perempuan bersembunyi sambil menahan napas saat tentara Jepang memeriksa ruangan demi ruangan. Tangisan bayi harus ditahan. Orang-orang bahkan rela mempertaruhkan nyawa hanya agar tidak ditemukan. Tetapi pada akhirnya, banyak yang tetap tertangkap. Film ini memperlihatkan bagaimana perempuan diperlakukan dengan sangat kejam selama tragedi tersebut. Banyak yang diperkosa, disiksa, lalu dibunuh. Dan yang paling menyakitkan, sebagian korban bahkan memilih bunuh diri karena tidak sanggup lagi menanggung penderitaan mereka. Sementara itu, ada satu karakter tentara Jepang bernama Kadokawa.
Berbeda dengan tentara lain, ia mulai merasa terguncang melihat kekejaman yang terjadi di depan matanya sendiri. Awalnya ia hanyalah seorang prajurit biasa yang mengikuti perintah. Tetapi semakin lama berada di Nanjing, semakin ia menyadari bahwa semua ini bukan perang, melainkan pembantaian manusia. Kadokawa melihat bagaimana teman-temannya memperkosa perempuan, membunuh anak-anak, dan menertawakan penderitaan korban. Ia mulai mengalami konflik batin yang luar biasa. Namun tragisnya, meski ia masih memiliki sedikit hati nurani, ia tetap menjadi bagian dari mesin pembunuh itu. Dan itu membuat dirinya perlahan hancur secara mental. Di pertengahan film, suasana menjadi semakin berat. Kota Nanjing berubah menjadi kota kematian yang sesungguhnya. Mayat bergelimpangan di sungai, di jalan, bahkan di dalam rumah-rumah. Bau kematian memenuhi udara. Orang-orang hidup seperti menunggu giliran untuk mati. Dan di momen ini, sebelum kita lanjut ke bagian yang lebih tragis lagi, saya ingin mendoakan kalian semua yang sedang menonton video ini. Semoga kalian dan keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala musibah, dan semoga hidup kalian dipenuhi orang-orang baik yang membawa ketenangan. Karena film seperti ini mengingatkan kita bahwa kedamaian adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika kalian juga berharap dunia menjadi tempat yang lebih damai, kalian boleh tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Kembali ke cerita. Zona aman internasional mulai kewalahan menampung pengungsi. Persediaan makanan semakin sedikit. Penyakit mulai menyebar. Tetapi ancaman terbesar tetap datang dari tentara Jepang yang sewaktu-waktu bisa mengambil siapa saja yang mereka inginkan. Ada adegan sangat emosional ketika beberapa perempuan memutuskan menyerahkan diri demi menyelamatkan perempuan lain yang lebih muda. Mereka tahu apa yang akan terjadi kepada mereka, tetapi mereka tetap berjalan maju dengan wajah penuh ketakutan dan air mata. Momen itu benar-benar menghancurkan hati, karena untuk pertama kalinya kita melihat bagaimana manusia rela mengorbankan dirinya demi orang lain di tengah neraka perang. Sementara itu, Lu Jianxiong dan beberapa tentara Cina yang masih hidup mencoba bertahan di reruntuhan kota. Mereka kelaparan, kelelahan, dan perlahan kehilangan harapan. Tetapi mereka tetap berusaha melawan semampunya. Sayangnya, satu persatu mereka mulai gugur. Tidak ada kematian heroik seperti film perang Hollywood. Dalam film ini, kematian datang cepat, brutal, dan menyedihkan. Seseorang bisa berbicara 1 detik, lalu kepalanya hancur terkena peluru di detik berikutnya. Dan itulah yang membuat film ini terasa sangat nyata. Kadokawa sendiri akhirnya jatuh cinta pada seorang perempuan Cina yang berhasil ia selamatkan secara diam-diam. Hubungan kecil itu menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Tetapi perang tidak pernah membiarkan kebahagiaan bertahan lama. Perempuan itu akhirnya mati. Dan sejak saat itu, Kadokawa benar-benar kehilangan arah hidupnya. Rasa bersalah menumpuk di dalam dirinya. Ia mulai sadar bahwa dirinya tidak akan pernah bisa mencuci darah yang sudah melekat di tangannya. Di bagian akhir film, kota Nanjing sudah benar-benar berubah menjadi kuburan raksasa. Ribuan orang telah mati. Anak-anak kehilangan orang tua. Perempuan kehilangan kehormatan dan keluarganya. Dan mereka yang masih hidup harus membawa trauma itu sepanjang hidup mereka. Kadokawa yang sudah hancur secara mental akhirnya memutuskan bunuh diri. Sebelum mati, ia melepaskan seorang tahanan Cina dan membiarkannya hidup. Itu seperti usaha terakhirnya untuk menjadi manusia sebelum semuanya berakhir. Film pun ditutup dengan suasana yang sunyi, tetapi justru kesunyian itu terasa jauh lebih mengerikan daripada suara perang. Karena penonton tahu bahwa tragedi ini benar-benar pernah terjadi di dunia nyata. Dan itulah yang membuat City of Life and Death menjadi salah satu film perang paling menyakitkan yang pernah dibuat. Film ini bukan tentang kemenangan, bukan tentang pahlawan super, bukan tentang aksi keren di medan perang. Film ini adalah pengingat bahwa ketika manusia kehilangan rasa kemanusiaannya, maka dunia bisa berubah menjadi neraka.
Dan mungkin pesan paling kuat dari film ini adalah korban perang bukan hanya mereka yang mati, tetapi juga mereka yang selamat dan harus hidup membawa luka selamanya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Kalau kalian suka pembahasan film gelap, disturbing, penuh makna, dan berdasarkan kisah nyata seperti ini, jangan lupa dukung terus Jalva Channel dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya.